bisikan lalat. Di kerajaan langit pada zaman dahulu, hidup seorang raja dengan 7 putrinya yang cantik. Dari ke-7 putrinya, putri keempat paling menonjol karena kelincahan dan keterampilannya menari. Suatu hari, sang putri memohon kepada Ibunda Ratu Langit agar diizinkan menari dengan mengenakan semua perhiasan miliknya, termasuk sarung emas yang sangat mahal dan tak ada duanya. Namun, Ratu Langit menolaknya. "Ibunda, Ananda betul-betul ingin memakai sarung emas itu. Bukankah sarung emas itu milik Ananda?" pinta sang putri. "Betul, anakku, tapi belum saatnya engkau pakai," jawab Ratu Langit ketus dan tetap tidak mengizinkan. Karena kecewa, sang putri berlari ke sana kemari. Sambil berteriak-teriak, akhirnya terpeleset di tangga langit dan jatuh ke samudera. Pada saat yang bersamaan, terjadi pertarungan sengit antara Raja Ikan Merah dan Raja Ikan Hiu di tengah samudera. Melihat kehadiran sang putri, kedua raja ikan itu tertegun dan menghentikan pertarungan. Namun, tak lama kemudian, mereka kembali terlibat dalam pertarungan untuk memperebutkan sang putri. Raja Ikan Merah berhasil menangkap sang putri dan menelannya. "Apakah engkau akan membunuhku, Ikan Merah?" tanya sang putri gugup setelah masuk ke dalam perut Ikan Merah. "Tak usah takut cucuku, engkau tidak akan kubunuh. Aku sangat menyayangi putri Raja Langit. Beruntung engkau berhasil kutelan. Kalau tidak, engkau pasti sudah disantap ikan hiu yang rakus itu," sahut Raja Ikan Merah sambil menjauhi Raja Ikan Hiu. Sementara itu, di kerajaan langit, Raja Sarijawa yang tengah murka terpaksa mengusir putra semata wayangnya. Putranya dianggap telah melanggar pantangan istana, yaitu mengambil sebuah berian tabung bambu tempat air. Karena tak kuat menahan amarah, Raja Sarijawa segera memasukkan putranya ke dalam perian itu dan menendangnya jauh-jauh hingga jatuh ke sebuah sungai. Oleh Raja Baras yang kebetulan sedang menjala ikan, berian tersebut dibawa pulang dan diletakkan di salah satu ruang belakang istana. Sejak berian itu menghuni istana, terjadi peristiwa aneh. Setiap malam Jumat, ketika putri Raja Baras hendak mandi, air dalam tempayan selalu habis sebelum digunakan. Kejadian ini segera diceritakan kepada Raja Baras. Karena penasaran, pada malam Jumat ke-7, Raja Baras dan putrinya berjaga-jaga dan mengintip tempayan yang berisi air. Raja Baras tersentak ketika tiba-tiba muncul seorang pemuda dari dalam tabung berian menuju tempayan. Raja Baras makin penasaran. Dengan setumpuk tanda tanya di kepala, Raja bertubuh kekar itu segera menyergap pemuda yang mencurigakan itu. Dalam sekejap, sang pemuda berhasil diringkus. Raja Baras tergeragap ketika menatap wajah pemuda yang telah diringkus itu. Selain tampan, wajahnya seperti memancarkan cahaya. "Siapa engkau, anak muda? Mengapa tiba-tiba berada di sini?" tanya Raja Baras sambil melepaskan pemuda itu. "Hamba adalah putra Raja Sariwijaya, salah satu penguasa kerajaan langit. Hamba diusir karena dianggap melanggar aturan istana. Oleh ayahanda, hamba dimasukkan ke dalam sebuah perian, lalu direntang jauh-jauh. Hamba juga tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa berada di sini," sahut sang pemuda. Raja Baras mengangguk-angguk. Kemudian, Raja Baras mengawinkan putrinya dengan sang pemuda karena sama-sama jatuh hati. Ketika mengandung, putri Raja Baras mengidam lauk ikan hasil kencingan suaminya. Suaminya pun menuruti keinginan istrinya. Namun aneh, sudah hampir sehari untuk memancing, dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Ketika memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada seekor ikan merah besar yang menyantap umpannya. Sang pemuda segera menarik pancingnya. Setelah tiba-tiba bibir sungai, sang pemuda bergegas menyeret ikan
merah raksasa itu menuju istana. Sang pemuda segera membelah perut ikan merah dan keris emasnya. Dia terkejut ketika tiba-tiba gendang telinganya menangkap suara perempuan yang lembut dan merdu dari perut ikan merah. Bola mata Raja Baras dan putrinya membelaga. Wahai pemuda, hati-hatilah membelah dengan keris pusaka itu, kata seorang perempuan dari balik perut ikan merah. Dengan tangan gemetar, sang pemuda membelah perut ikan merah pelan-pelan. Dia makin bersentak ketika dari dalam perut ikan merah itu muncul seorang gadis berparas cantik dan elok. Raja Baras dan putrinya pingsan seketika. Terima kasih, engkau telah berhasil mengeluarkan aku dari perut ikan merah, kata putri cantik itu lembut. Tetapi siapakah sebenarnya engkau ini? Kenapa belum selesai? Sang pemuda bertanya. Putri cantik itu berburu-buru menyahut. Aku putri langit yang jatuh ke tengah lautan. Beruntung Raja Ikan Merah berhasil menyelamatkan aku. Putri langit, sahut sang pemuda seolah-olah tak percaya. Sang putri mengangguk sambil tersenyum. Namun wajahnya berubah muram ketika menyaksikan Raja Ikan Merah telah tewas. Jantung sang pemuda berdebar-debar. Tiba-tiba perasaan aneh mengerayangi dada-dadanya. Wajah sang putri seolah-olah memancarkan cahaya gaib yang mampu memikat hatinya. Melihat Raja Baras dan putrinya pingsan, sang putri segera memberikan obat penawar. Dalam sekejap, mereka siuman. Raja Baras dan putrinya tergeragap saat menatap paras sang putri yang cantik dan bercahaya. Tuanku, sang putri ini ternyata juga berasal dari kerajaan langit, sama dengan hamba. Karena itu, hamba bermaksud untuk mempersuntingnya, kata sang pemuda sambil menyembah Raja Baras. Raja Baras tersentak lebih putrinya. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, sang putri menikah dengan sang pemuda, putra Raja Sarijawa itu. Setahun kemudian, sang putri melahirkan putra pertamanya. Pada suatu hari, saat pemuda ingin mendengarkan nyanyian sang putri yang merdu, sang putri menolak karena jika hal itu dilakukan, tubuhnya akan menghilang dan lenyap dari sang muda terus mendesaknya karena takut mengecewakan. Sang putri terpaksa menuruti keinginan suaminya. Namun, baru menyanyi 3 bait, tubuh sang putri tiba-tiba menghilang dan lenyap kemana. Sang pemuda terkejut menyesali perbuatannya. Sang pemuda yang merasa kehilangan mengembara tanpa tujuan. Ketika tiba di sebuah hutan, dia bertemu dengan seorang lelaki tua, berjenggot panjang dan berjalan bertatih-tatih dengan tongkatnya. Sang pemuda menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada lelaki tua itu. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua berjenggot itu mengangkat tongkatnya. Aneh, tongkat itu tiba-tiba meluncur dan terbang ke langit. Sang pemuda menurut saja kemana arah tongkat itu terbang. Dalam sekejap, sang pemuda sudah tiba di kerajaan langit dan melihat istrinya. Sang putri berada di tengah-tengah kerabat istana. Namun, sang pemuda kebingungan untuk menentukan mana istrinya karena ada 7 putri yang berwajah dan berperawakan sama. Maaf tuan, hamba adalah suami sang putri. Hamba ingin mengajaknya pulang, kata sang pemuda. Raja Langit dan permaisurinya saling bertatapan lantas tersenyum. Oh, rupanya engkau suami putri keempatku, nak. Jika engkau memang suaminya, pilihlah mana istrimu di antara 7 putriku, sahut Raja Langit. Sang pemuda segera menyibukkan pandangan mata ke arah 7 putri yang bersinggung di hadapan ayah bundanya. Namun, sang pemuda belum juga bisa menentukan pilihannya. Tiba-tiba dia mendengar bisikan seekor lalat.
Tenang saja wahai pemuda, ikut saja gerakanku. Jika aku ingat di kepala salah satu putri itu, dialah istrimu, bisik sang lalat. Lantas terbang menuju ke arah salah seorang putri. Bola mata sang pemuda menatap tajam ke arah sang lalat. Terbang setelah yakin sangat sang lalat hinggap di kepala salah seorang putri. Sang pemuda dengan cepat menuju arahnya. Inilah istriku, inilah istri hamba Tuan. Seluruh sang pemuda sambil menggandeng lengan istrinya. Raja Langit dan Permaisuri tersenyum diam-diam mengagumi kecerdasan sang pemuda. Dengan senang hati mereka merelakan salah seorang putri dibawa kembali oleh sang pemuda menuju ke bawah hidup bersama putri tunggalnya. Kami dari kelompok Mawar, bisa. Dan Bawang Putih. Bawang Putih adalah seorang gadis yatim piatu. Dia tinggal di sebuah desa kecil bersama ibu tiri. Ibu tirinya mempunyai anak sebaya dengannya yang bernama Bawang Merah. Bawang Merah anak yang manja. Ia senang bersolek dan bermalas-malasan. Sedangkan Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan di rumah dari pagi hingga petang. Setiap pagi setelah menanak nasi dan merebus air, Bawang Putih pergi ke sungai untuk mencuci setumpuk pakaian kotor. Selepas itu, ia mengumpulkan ranting-ranting kering untuk kayu bakar. Namun, Bawang Putih tak pernah mengeluh. Dia selalu berharap suatu saat nanti Sang Pencipta akan mengirim seorang penolong bagi dirinya. Permohonan yang sungguh-sungguh mendapatkan jawaban dari Sang Pencipta. Di sungai tempat Bawang Putih biasa mencuci, muncul seekor ikan emas. Keajaiban pun terjadi. Setiap kali ia mencelupkan pakaian-pakaian kotor, seketika itu juga pakaian menjadi bersih. Bawang Putih sangat bersyukur dengan kehadiran ikan emas ajaib itu. Ia tak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menyelesaikan cucian. Bawang Putih juga merasa tidak kesepian lagi. Ia menjadikan ikan emas itu sebagai sahabat tempat berkeluh kesah. Bawang Putih kadang-kadang merasa heran. Setiap kali diajak bicara, ikan emas itu seperti mengerti semua perkataannya. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengerti atau tidak semua kata-kataku. Yang pasti aku sangat berterima kasih kepadamu, kata Bawang Putih penuh perasaan. Namun kebahagiaan Bawang Putih tidak berlangsung lama. Bawang Merah dan ibu tirinya menaruh curiga bagaimana mungkin Bawang Putih dapat mencuci pakaian secepat itu dengan bersih. Diam-diam mereka menguntit Bawang Putih sampai ke sungai. Oh, jadi ikan emas itu yang selama ini membantu Bawang Putih. Akan aku buat kamu menderita, Bawang Putih, ancam Bawang Merah dan ibunya. Ancaman itu benar-benar diwujudkan. Keesokan harinya, ketika Bawang Putih datang sungai, dia tak menemukan ikan emas. Dengan panik, Bawang Putih mencari di sepanjang sungai. Sampai lelah mencari dan suaranya nyaris habis. Ikan emas tetap tak ditemukan. Kamu mencari ikan emas itu, temanmu? Dia ada di sini, kata Bawang Merah yang tiba-tiba muncul dari bawah sungai. Benarkah? Di mana dia? Tanya Bawang Putih penuh harap.
Ini temanmu, ikan emas, aku bawa. Tiba-tiba ibunya juga muncul dari balik pohon sambil menyerahkan bungkusan. Bawang putih seakan tak percaya memandang isi bungkus kecil yang berisi tulang belulang ikan emas itu. Kau telah benar. Aku telah menangkap ikanmu lalu aku goreng untuk lauk tadi malam. Nah, ini aku sisakan tulang-tulangnya. Barangkali engkau berniat mencicipinya, kata bawang merah tanpa merasa bersalah. Dengan perasaan hancur, bawang putih membawa tulang-tulang ikan emas sahabatnya untuk dikubur di halaman rumah. Bawang putih kini kembali menjalani hari-harinya dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian terjadilah keajaiban. Di atas kuburan ikan emas tumbuh tanaman bunga yang indah dan berbau harum. Bawang putih merasa terhibur dengan munculnya bunga itu. Pada suatu hari, mereka dikejutkan oleh datangnya seorang penunggang kuda yang berhenti di halaman rumah. Rupanya, dia adalah seorang pangeran putra mahkota kerajaan. Aku singgah karena tertarik dengan tanaman bunga yang sangat indah ini. Siapa yang telah menanamnya? Tanya putra mahkota pada bawang merah dan ibunya. Hamba yang menanamnya, pangeran, jawab bawang merah dengan cepat. Ya pangeran, anakku bawang merah inilah yang menanamnya, sambung ibu bawang merah. Mendengar jawaban bawang merah dan ibunya, putra mahkota tidak menampakkan wajah gembira, sebaliknya menjadi marah. Kalian berdua memang benar-benar berhati jahat. Apakah ikan emas yang telah engkau bunuh itu? Kini kalian masih juga mengaku yang menanam bunga ini. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Tandas putra mahkota. Selain gagah dan tampan, putra mahkota itu mempunyai ilmu kesaktian yang tinggi. Begitu selesai mengucapkan kata-katanya, sekujur tubuh bawang merah dan ibunya menjadi bersisik. Mereka berubah menjadi manusia bersisik ikan. Bawang merah dan ibunya merasa malu dengan keadaan dirinya. Mereka segera berlari masuk ke hutan. Tinggallah bawang putih yang masih terpana menyaksikan peristiwa itu. Kemarilah bawang putih, akulah ikan emas itu. Aku berubah menjadi ikan karena penyihir jahat. Aku akan bisa pulih seperti sedia kala kalau ada yang menangisiku kematian ikan itu. Cerita putra mahkota, dan akulah orang yang menangisi kematian ikan itu. Engkau pantas mendampingiku memerintah kerajaan. Lanjut putra mahkota dengan penuh rasa haru. Bawang putih segera menyertai putra mahkota menuju istana. Ia bersyukur pada Tuhan yang telah mengabulkan doanya. Kalau kau suka hati bilang tulip, tulip. Kalau kau suka hati bilang tulip, tulip. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati bilang tulip, tulip. Sedoro Putih, asal mula Pohon Aren. Cerita yang sangat mengharukan ini berasal dari daerah Gunung. Konon menceritakan di sebuah desa terpencil di daerah sana. Hiduplah 7 orang bersaudara. 7 bersaudara itu terdiri atas 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 2 orang perempuan adalah adik mereka yang paling kecil, bernama Putri Sodom. Nasib 7 bersaudara itu berkenalan. Mereka sudah bersedia tidak orang bersaudara. 7 orang bersaudara itu hidup sebagai petani dengan menggarap sebidang tanah di tepi hutan. Walaupun hidup mereka serba kekurangan, namun kedua bersaudara itu selalu hidup bersama. Keenam kakak laki-lakinya sangat menyayangi ibunya. Mereka selalu memberikan segala sesuatu yang baik untuk adik perempuannya. Bahkan mereka rela tidak makan asalkan cucu yang mereka sayangi dapat makan. Putri saudara Putih amat bersyukur mendapatkan kakak yang begitu baik dalam hatinya. Putri saudara Putih senantiasa berkeinginan untuk bisa membalas budi baik kakak-kakaknya. Pada suatu ketika, panen mereka mengalami kegagalan karena diserang oleh binatang hutan. Akibatnya, mereka kekurangan persediaan makan. Sementara sisa panen kemarin tidak cukup untuk makan sehari-hari mereka berpikir. Putri saudara Putih yang berperasaan halus menjadi betul-betul
tidak tega menjadi enam kakaknya hanya makan sepiring nasi agar dirinya bisa kenyang. Tiap makan putri saudara putih semua bersalam sang pencipta agar dirinya bisa membalas budi baik kakaknya dan berguna bagi umat manusia. Permohonan putri bungsu yang sepenuh hati dikabulkan oleh Tuhan sang pencipta. Jalan mimpi sama keinginan tersebut mendapatkan jawaban tetapi harta yang hati bayar akan melanggar perlawanan yaitu nyawanya sendiri. Putri saudara putih menjadi sering termenung bila memikirkan mimpi itu. Persyaratan itu membuat hatinya sedih. Ia begitu mengasihi saudara-saudaranya, namun juga sangat berat jika harus berpisah. Begitu dalam putri saudara putih memikirkan mimpinya itu sehingga sampai tidak mau makan. Tidak heran tubuhnya menjadi sangat kurus. Hal itu membuat kakak-kakaknya sangat cemas. Adikku, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa adik tidak mau makan? Adik nanti bisa jatuh sakit. Kakak-kakaknya bertanya dengan cemas. Putri saudara putih menjadi bertambah sedih melihat kecemasan di mata kakak-kakaknya. Sambil bercucuran air mata, ia menceritakan mimpinya. Tidak, adikku, jangan kau teruskan niatmu itu. Adikku, tidak harus berkorban sudah menjadi tanggung jawab seorang kakak untuk menjaga adiknya. Kakak-kakaknya pun berterus dengan panik. Namun niat putri saudara putih yang sudah dipendam lama tidak bisa dicegah lagi. Ia hanya berpesan kepada kakak-kakaknya agar merawat pusaranya. Akhirnya putri bungsu pun meninggal dunia. Kakak-kakaknya menangisi kepergian adik perempuannya satu-satunya dengan hati pilu. Mereka menguburkan jenazah sang adik tidak jauh dari rumah agar bisa selalu merawat pusaranya. Beberapa hari kemudian, seperti pesan adiknya, di tengah pusaranya, adik benar-benar tumbuh sebagai pohon yang masih asing bagi mereka. Pohon itu dirawat dengan penuh kasih sayang seperti merawat putri saudara putih. Pohon itu pun mereka namai pohon saudara putih. 5 tahun kemudian, pohon saudara putih mulai berbunga dan berbuah. Pada suatu hari, salah seorang kakak putri saudara putih berziarah ke kubur adiknya. Sambil beristirahat di bangunan saudara putih, dia memperhatikan seekor tupai yang datang menghampiri buah dari pohon saudara putih. Buah itu digigitnya sampai terlepas dari tangkainya. Dari tangkai buah yang terlepas ternyata keluar cairan yang berwarna kuning jernih. Si tupai langsung menjilati cairan itu sepuasnya. Kejadian itu sangat menarik hati kakak putri saudara putih. Setelah tupai pergi, ia menampung cairan yang masih menetes di telapak tangannya. Ketika ia mencoba mencicipinya, kakak putri saudara putih sangat terkejut karena rasanya manis sekali. Dengan wajah berseri, ia segera memberitahukan hal itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara putih saudara kemudian sepakat untuk menampung cairan-cairan yang keluar dari tangkai buah pohon saudara putih. Akhirnya mereka menemukan cara agar cairan-cairan itu tidak menjadi masak, yaitu dengan memasak. Kemudian setelah didinginkan, cairan itu akan mengeras berwarna coklat dan kandungan. Sejak peristiwa itu, pohon saudara putih disebut sebagai pohon nau atau aren. Sementara air yang keluar di tangkai buah dinamakan nira, dan air nira yang dimasak dan dibekukan dinamakan gula aren. Demikianlah gula merah yang dihasilkan dari pohon aren atau pohon saudara putih. Itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi kakak putri saudara putih, tetapi
tetapi juga bagi umat manusia. Tidak sia-sialah pengorbanan putri saudara putih.